Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning. Gimana kabar kalian hari ini? How are you today? Hari ini kembali lagi dengan Bu Mei ya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pagi hari ini Bu Mei yakin keadaan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak lupa selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Anak-anak, hari ini kita akan membahas atau mengulas kembali pelajaran materi di sebelumnya, yaitu di tema 3, subtema 1 tentang sila-sila Pancasila. Yang akan kita bahas pagi hari ini yaitu tentang teks dari Pancasila, simbol sila, dan sikap sila-sila Pancasila. Nanti juga ada tambahan dari Bu Mei tentang pembelajaran muatan PKN yang di subtema 2. Sebelumnya mari kita bahas terlebih dahulu ya untuk sila-sila Pancasila. Setiap hari Senin pagi biasanya kita melakukan kegiatan upacara bendera. Dalam upacara bendera kita selalu membaca Pancasila. Pancasila itu adalah dasar dari negara Indonesia. Dasar negara kita yaitu Pancasila. Nah, siapa yang tahu Pancasila itu ada berapa ya? Oke, pinter. Jumlah dari sila Pancasila itu ada 5, pinter. Sekarang kita akan membahas satu persatu dari sila-sila Pancasila. Membacakan teks Pancasila beserta lambangnya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dia lambangnya bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang dari sila kedua adalah rantai emas. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga, pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya apa ya? Oke, hebat. Lambangnya yaitu kepala banteng. Untuk yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang tahu lambangnya sila kelima? Oke, sila kelima yaitu lambangnya padi dan kapas. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang bunyi dari sila Pancasila beserta lambang dari sila Pancasila. Sekarang kita akan mempelajari tentang sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sikap yang pertama dari sila yang pertama, contohnya yaitu contoh dari pengamalan Pancasila. Sila yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Yang kedua, menghormati antar agama. Dan yang ketiga adalah berdoa sebelum dan sesudah makan. Jadi apapun yang berhubungan dengan agama ataupun apapun yang berhubungan dengan Tuhan itu termasuk contoh dari sila pertama. Sekarang contoh dari pengamalan sila yang kedua, bersikap sopan kepada orang tua, menolong teman yang kesulitan, membantu adik yang sedang belajar. Jadi yang berhubungan dengan kemanusiaan, tolong menolong, itu contoh dari sila kedua. Contoh dari pengamalan sila yang ketiga, mengikuti upacara bendera dengan tertib, berteman dengan tidak membedakan suku dan agama, melestarikan budaya daerah, yaitu tentang persatuan ya, persatuan ataupun bekerja sama, bersama-sama, bergotong royong itu juga masuk dalam sila ketiga. Sekarang contoh pengamalan dari sila keempat, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas, berdiskusi atau kerja kelompok, menyampaikan pendapat. Dan apapun yang berhubungan dengan musyawarah atau rapat itu ada pada sila keempat. Sekarang contoh dari pengamalan Pancasila sila yang kelima,
bergotong royong membersihkan kelas, tidak berbuat curang kepada orang lain, tidak boros atau suka menabung. Itu adalah termasuk dari Pancasila, sila yang kelima. Itu adalah contoh-contoh dari pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang aturan. Apakah itu aturan? Oke, aturan itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, sesuatu yang harus kita laksanakan, ya, harus kita taati, harus kita patuhi. Dimanapun itu, kita harus melaksanakan aturan. Aturan tidak hanya ada di rumah, tidak hanya ada di sekolah, dan tidak hanya ada di lingkungan, tapi aturan itu ada di mana-mana. Jika kita tidak melaksanakan aturan, maka kita akan mendapat hukuman, kita akan mendapat sanksi, ya. Aturan harus dilaksanakan. Kenapa? Supaya kita menjadi orang yang disiplin, kita akan menjadi tertib. Sekarang yang kita bahas hari ini adalah tentang kegiatan aturan yang ada di rumah. Aturan setelah sepulang sekolah, contohnya ada apa aja di sana? Meletakkan sepatu di rak, mengganti seragam sekolah, makan siang tepat waktu. Apa kegiatanmu setelah pulang sekolah, anak-anak? Apakah sama dengan di sana ataukah berbeda? Oke, pasti ada yang berbeda dan ada yang sama. Nah, sekarang perhatikan gambar kegiatan Jonas setelah pulang sekolah. Gambar yang pertama, dia meletakkan tas di tempat tas. Dan gambar yang kedua, dia berganti pakaian dari berganti seragam sekolah menjadi baju rumah. Apakah kegiatan yang kamu lakukan setelah pulang sekolah sama dengan Jonas? Ya. Contoh lain dari sikap yang sesuai dengan aturan yang ada di rumah. Contohnya, makan siang tepat waktu, pulang sekolah tepat waktu, mengganti seragam dengan pakaian rumah. Sekarang, sebutkan sikap lain yang menunjukkan sesuai dengan aturan yang ada di rumah. Oke, sekian pembelajaran dari Bu Mei. Karena tugas untuk menyebutkan aturan sudah kalian kerjakan, maka kalian harus tetap belajar di rumah, patuh sama orang tua, dan jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Oke sayang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.